tadi sih. Jadi Melisa itu benar-benar aktif banget di Dilo, bukan cuma di Dilo Surabaya ya, di seluruh 17 kota di Indonesia tuh Melisa ini sering banget ikut kegiatan dari Dilo nih, webinar, antara sangat rajin butuh ilmu atau memang benar-benar gabut ya. Oke, mungkin barangkali mau ada yang beberapa disampaikan, Melisa, silakan. Oke. Pertama-tama aku ngucapin thank you banget buat Dilo Surabaya karena udah atas kesempatannya menyempatkan waktu hari ini untuk berkolaborasi dalam event conference dengan Developer Situs Club Universitas Ciputra. Terima kasih juga Mas Naufal karena sudah mau menjadi speaker di event hari ini. Jadi ya, salam kenal guys. Saya Melisa Kristawati. Bentar, ini saya share screen dulu juga. Sharing sedikit lah tentang Developer Situs Club ini apa. Nah, jadi Developer Situs Club, perkenalkan dulu, saya Melisa Kristawati dari Universitas Ciputra, jurusan Sistem Informasi untuk Bisnis angkatan 2018. Jadi ya masih mahasiswa guys, semester 5. Saya tahun ini kebagian berkesempatan menjadi Developer Situs Club Leader di Universitas Ciputra. Jadi untuk kalian yang bertanya-tanya apa sih Developer Situs Club itu, ini saya putarkan videonya terlebih dahulu. Hi everyone, my name is Melisa Kristawati. I'm from Information System for Business, Universitas Ciputra 2018, and now I am the Google Developer Situs Club Leader at Universitas Ciputra, Surabaya. In here, I will explain to you what is DSC and why you must join us. Developer Situs Club is a community that will help you to connect and to learn all about the technologies. Here you will get so many benefits, like you will get a lot of knowledge and you will find a lot of new things to learn about, and you can level up your development skills. And we can also work together as a team to build the real solutions for the business problems. Developer Situs Clubs is not only for the technology department. We are widely open for people from any other backgrounds. And if you're from the other universities, then don't worry, you can still join us at Developer Situs Club Universitas Ciputra because we are widely open for publics. So what are you waiting for? You can scan these QR codes or go to this link to join us. And don't forget to follow our Instagram at UC.DSC and subscribe our channel at DSC Ciputra. Thank you and see ya at Developer Situs Club Universitas Ciputra, Surabaya. Bye! Oke, jadi itu tadi kurang lebih tentang Developer Situs Club. Jadi kita itu komunitas untuk belajar bersama tentang teknologi, sama juga seperti Dilo. Jadi kita provide member-membernya berbagai pengetahuan juga. Jadi membernya juga nggak cuma dari teknologi department, kita juga terbuka, hacker, hipster, hustler, semua background kita terima. Dan materinya juga nanti akan kita bergantian untuk sharingkan. Jadi untuk hari ini kan Progressive Web Apps dan disupport oleh Dilo Surabaya. Ini kan tentang hacker. Jadi nanti di event berikutnya juga ada event hipster dan event hustler. Nah, DSC itu sebenarnya di Indonesia itu banyak guys, ada 48. Tapi dari 48 itu yang di Surabaya itu ada 4 sekarang. Ada Universitas Ciputra, Erlangga, Bayangkara, dan PENS atau Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Nah, benefitnya kalian untuk join DSC itu apa sih? Nah, kita juga menyediakan workshop dan seminar yang free, jadi kalian bisa dapat ilmu-ilmu dari sana juga.
lalu kalian bisa juga dapat networking seperti sekarang ini kan kita juga bekerja sama dengan Dilo Surabaya, jadi kalian juga bisa ketemu teman-teman dari Dilo Surabaya yang asik-asik banget juga. Terus kalian juga bisa dapat info-info up to date tentang event-event Google seperti yang bulan lalu ini kan ada juara GCP, ada Google tentang Google Cloud Platform itu ya pakai Quick Lab. Lalu nanti di event mendatang ini akan ada Android Study Jam. Nanti belajar tentang Kotlin, belajar tentang Flutter, karena kita langsung disupport dari Google dan materinya itu nanti akan dari Google sendiri. Nah, developer Students Club Leader ini, setiap developer Students Club itu juga ada satu orang yang akan jadi leader. Jadi seperti saya sekarang ini untuk meng-guide kalian dan untuk men-sharingkan beberapa materi dan workshop untuk member-membernya. Nah, sebenarnya di Universitas Ciputra sendiri ini sudah berjalan 3 tahun ya di SC-nya itu. Jadi yang pertama ini ada Kohans, lalu ada Kak Hendri, lalu yang terakhir ini ada saya, ada Melisa. Nah, ini dari mereka berdua ini dari informatika, saya dari sistem informasi. Nah, terakhir dari saya itu kenapa kok kalian harus join komunitas, karena mungkin kalian, aku punya quote sih, seperti yang kalian udah bisa lihat di slide, itu kan maybe you have the power, knowledge, or idea, but the strength, it comes from the community, because we are one. Jadi kalian itu nggak bisa kalau berkembang sendiri, bekerja sendiri, itu kita juga membutuhkan bantuan orang lain, dan itu datangnya bisa dari komunitas yang akan membantu kalian. Jadi nanti kalau ada info-info, kalau kalian lebih penasaran dan mau tahu lebih lanjut tentang Developer Students Club Universitas Ciputra, kalian bisa follow Instagramnya @uc.tsc atau bisa scan QR code-nya ini. Jadi nanti di Instagram kita seperti ini akan ada banyak event-event yang bisa kalian lihat di sini. Jadi seperti yang dulu itu sudah ada event-event kolaborasi semua ini dengan baik dengan developer Students Club lain atau dengan Makassar Digital Valley atau dengan Dilo seperti sekarang ini. Nah, nanti next kita akan mengadakan event Design Thinking dan Android Study Jam seperti yang tadi sudah saya sebutkan. Untuk up to date dan untuk informasi lebih lanjut nanti bisa follow aja Instagramnya uc.tsc, nanti semua informasi akan di-share di sana. Sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Dwi. Oke, baik. Terima kasih banyak Melisa. Ini keren banget sih. Jadi DSC itu sebenarnya udah 3 tahun ya, dan di Surabaya itu udah ada di Universitas Airlangga, di Universitas Bayangkara, di Ciputra, sama di PENS ya berarti ya, kayak gitu. Jadi oke teman-teman, barangkali mungkin aku tidak dari 4 kampus yang tadi disebutkan nih. Kalau semuanya mau gabung gimana ya, langsung aja ke Instagramnya ya Mel ya, berarti di uc.dsc kayak gitu, di Instagramnya langsung DM aja kayak gitu ya Mel ya, kayak gitu. Makasih banyak. Yes, benar. Grogi banget Bu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Melisa. Oke, baik, itu tadi kita udah dengerin penjelasan dari tim Dilo Surabaya terkait program-program dari Dilo Surabaya. Dilo Surabaya itu apa, sama dari Melisa nih, leader developer Student Club Universitas Ciputra Surabaya. Nah, kita langsung menuju ke materi inti nih pada kegiatan malam hari ini dengan Mas Naufal. Ini tadi aku juga ini sih Mas, barusan juga baca-baca, ternyata PWA itu gak semudah kelihatannya ya ternyata ya Mas Naufal ya. Jadi ini aku baca-baca, mungkin teman-teman ada yang tahu Twitter, web Twitter, Twitter bisa dibuka lewat web sama lewat aplikasi. Nah, itu salah satu contoh dari PWA kayak gitu. Nah, untuk tahu lebih lanjutnya, kayaknya kita langsung ke pembahasan utama dari Mas Naufal aja ya, langsung aja kayak gitu. Sudah siap Mas Naufal? Oke, udah siap. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai di pembahasan utama kita pada malam hari ini, teman-teman
seperti yang tadi dikatakan Melisa, kalau semuanya teman-teman ini walaupun kegiatannya online, kita tetap bisa berjejaring dan berrelasi loh. Caranya gimana sih? Teman-teman bisa ketika nama lengkap teman-teman semua, terus tuliskan juga asalnya kalian dari mana di chat room Zoom di bawah gitu. Jadi contohnya kayak aku nih, Dwi Arika Dita, asalnya dari Surabaya kayak gitu. Jadi walaupun kita kegiatannya online, kita tetap berjejaring, bernetworking. Siapa tahu teman-teman bisa nemuin partner bisnisnya di sini kayak gitu. Contohnya kayak beberapa waktu kegiatan yang lalu ada salah satu peserta nih nawarin siapa nih yang mau bantu aku di back end, akhirnya kerja sama bareng terus ngerjain project bareng kayak gitu. Jadi maksimalkan fitur-fitur yang ada di Zoom ini ya teman-teman ya kayak gitu. Oke, langsung aja kita ke Mas Naufal untuk pembahasan A Beginner's Guide to Progressive Web Apps. Silakan Mas Naufal. Oke, terima kasih. Bentar, saya share screen dulu. Share screen yang ini nih. Oke, udah terlihat ya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Hari ini kita bakal bahas tentang progressive web app gitu ya. Untuk pemula, ini lupa nambahin nih untuk pemulanya. Pertama-tama kenalan dulu ya kali ya. Kenalan dulu, nama saya Muhammad Naufal Rabbani. Saya adalah front-end engineer di Warung Pintar. Terus salah satu dari inisiator Sidoarjo Dev. Jadi Sidoarjo Dev itu komunitas lokal untuk developer-developer di Sidoarjo gitu. Asalnya dari mana? Asalnya dari Sidoarjo gitu. Oke, next. Ini adalah akun saya, akun GitHub, github.com/bosnaufal. Teman-teman bisa coba buka itu untuk ekspor mungkin dari repo-repo saya bisa dipelajarin atau codingannya bisa dibaca untuk kebutuhan teman-teman dalam development. Terus yang kedua ini akun Facebook saya, facebook.com/bosnaufal account. Ini jadi sosial media primary sih yang buat share-share tentang coding gitu-gitu. Saya lebih sering share-nya di sini gitu. Jadi teman-teman boleh tuh kayak ikutin atau add friend. Tapi nggak tahu add friend-nya udah maksimal atau belum sih. Kayaknya lebih baik diikutin. Oke, yang kedua twitter.com/bosnaufal. Ini Twitter saya. Ini juga sering, cuman ini kayak nge-retweet doang sih. Nge-retweet supaya saya update sama berita-berita development atau teknologi baru di JavaScript kayak gitu. Cuman emang jarang sih share atau nulis tweet di sini kayak gitu. Oke, hari ini kita bakal bahas 5 garis besar ya ini ya. Ini summary-nya. Yang pertama kita bakal bahas native app vs web app. Terus yang kedua kita bakal bahas perkenalan fitur progressive web app. Terus ada demonya, nanti saya demoin progressive web app itu kayak gimana sih kayak gitu. Terus yang keempat fundamental untuk progressive web app, apa aja yang perlu diketahui, apa aja yang perlu dipahami untuk membuat progressive web app gitu ya. Sama yang terakhir adalah tools-tools penunjangnya, jadi biar lebih mudah untuk bikin PWA-nya gitu ya. Oke, kita langsung aja ya. Yang pertama, native app vs web app. Nah, ini adalah apa ya, kalau dibilang tuh perdebatan yang seru ya, dan bakal panjang. Kalau kita punya bisnis atau startup nih, kira-kira kita bakal milih nge-hire orang native app yang bikin aplikasi Android dan iOS, atau kita bikin web app-nya aja dulu kayak gitu. Nah, ini tergantung juga sih sebenarnya. Tergantung kebutuhan dari masing-masing startup ataupun bisnis yang mau di-launch duluan gitu. Semisal tujuannya hanya untuk menginformasikan atau memberikan informasi gitu, ya udah kita pakai web app aja cukup. Tapi kalau dia butuh hal-hal yang kompleks kayak butuh geolocation, terus scan barcode dan sebagainya, hardware integration, terus kayak Bluetooth dan sebagainya, itu mungkin kita harus pakai native app. Tapi apa sih yang membuat native app lebih baik daripada mobile web app ya gitu? Yang pertama, native app dia punya instant loading. Kalau teman-teman tahu, instant loading itu kayak waktu teman-teman buka ikonnya aplikasi itu langsung buka gitu kan, nggak pakai loading dan sebagainya, benar-benar langsung keluar UI-nya gitu kan. Itu adalah yang disebut instant loading gitu.
Ini berbeda sama web app, mobile web app. Kalau di mobile web app di sebelah kanan itu kita masih kayak lihat screen loading-nya dulu kan, screen loading, terus kayak nunggu renderingnya dulu dan sebagainya. Berbeda sama yang native app, waktu kita pertama kali pencet, ya udah langsung keluar splash screen, langsung keluar UI-nya. Nah, ini data ini udah lama sih, udah 4 tahun yang lalu kayaknya ini saya ambilnya. Ini ada loading time-nya. Di web app itu yang saya ambil yang waktu itu untuk pertama kali render dari kosongan sampai dia muncul UI-nya itu butuh waktu 1,5 second ini kalau nggak salah. Oke, benar second. Terus kalau native app, dia cuman butuh waktu kurang dari 0,5 second. Dan itu kayak perbedaan yang gede banget gitu kan. Ini penting kenapa? Ini tujuannya buat biar user nggak lari sih. Kayak nungguin lama itu kan bikin bosen kan, kayak ya udahlah ditinggal aja atau di close atau apa. Dan itu bakal ngerugiin kita sebagai penyedia aplikasi ya gitu. Terus ada lagi fitur offline experience. Ini penting kenapa? Contohnya gini nih, kayak di ini yang screenshot ini saya ambil dari Google Play Store. Google Play Store itu waktu kita buka aplikasi, walaupun dia nggak ada internetnya, dia tetap nampilin UI, tetap nampilin beberapa data kayak akunnya ada berapa, terus akun yang sekarang aktif apa dan sebagainya. Terus dia juga masih bisa kayak mainan sidebar-nya gitu sih. Kayak UI-nya masih bisa interaktif, terus masih bisa dimainin, terus tahu nih, ini udah ada internetnya apa belum sih gitu. Kalau udah internetnya, dia bakal langsung auto reload atau gimana gitu. Itu sih kelebihan dari native app. Beda lagi sama web app. Mobile web app tuh kayak kalau kita offline, terus kita coba akses sesuatu, ya pasti kita bakal ketemu dinosaurus ini nih. Dinosaurus ini ya bisa tetap dimainin sih. Cuman aneh aja sih, soalnya nggak berhubungan sama aplikasi yang sedang kita bikin atau akses gitu kan. Nah, terus ada fitur notifikasi, ini penting banget buat promosi atau buat sekedar beritahu user, waktunya buka aplikasi nih kayak gitu. Nah, ini hanya ada di native app ya, zaman dulu. Hanya ada di native app dan benar-benar web app nggak bisa kayak gitu. Terus yang kesekian ada background sync. Jadi di sini tuh kayak teman-teman apa ya contohnya ya, aplikasi native itu bisa berjalan di background. Contohnya semisal aplikasi ojek online tuh, ojek online itu tetap jalan sih, walaupun teman-teman close terus teman-teman main Instagram itu aplikasi ojeknya itu tetap jalan, tetap mengirim data, tetap menerima data dan sebagainya. Dia nggak berhenti kayak gitu. Nah, itu contoh background sync ya. Dan kalau mobile web app itu nggak bisa. Web itu nggak bisa kayak background sync gitu. Kalau kita tutup browsernya, ya udah tutup mati gitu. Terus yang kesekian easy access. Easy access itu maksudnya kita cukup buka drawernya HP kita atau menu aplikasi kita itu, terus kita tinggal pilih aplikasi yang udah terinstall gitu. Nggak perlu tuh kayak ngetik URL, terus nggak perlu buka browser dulu dan lain sebagainya. Cukup klik atau tekan tombol yang, bukan tombol sih, icon aplikasi yang kita tuju gitu. Terus ada lagi nih, hardware integration-nya itu bagus banget kok di native app. Jadi kita bisa kayak akses kameranya, geolocation, mikrofon, network, terus barcode, Bluetooth, dan lain sebagainya. Banyak banget yang bisa diakses dan dimainin di aplikasi native ini. Terus, apa sih yang membuat mobile app lebih baik daripada native app? Kayak gitu. Kita sekarang bahas ke mobile web app-nya. Mobile web app itu singkatnya ada ini nih. Kita cuma butuh browser untuk buka seluruh aplikasi web app yang tersedia di internet. Maksudnya gini, kita nggak perlu download, nggak perlu install di App Store ataupun di Google Play Store. Kita cukup kayak ya udah buka browser terus buka aplikasi yang kita tuju. Misal ke Twitter, ya udah tinggal ketik Twitter, terus tinggal ketik Facebook dan sebagainya. Itu nggak perlu di download, nggak perlu diinstal, gitu kan? Itu bisa jadi salah satu kelebihannya gitu. Terus yang kedua, relatif easy to code, maksudnya
yang saya temui atau yang saya sering jumpai itu banyak teman-teman yang lebih gampang atau lebih mudah memahami bahasa pemrograman web gitu, kayak HTML, CSS, JavaScript itu lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang sering saya temui gitu kan. Dan itu berarti saya merasa kalau itu relatif mudah untuk di-code kalau kita bikin web app ini. Terus yang ketiga, multi platform. Nggak peduli nggak peduli kita di HP Android atau di iOS atau di Windows Phone atau dimanapun, di desktop dan sebagainya, kita tetap bisa kayak mengakses web app yang kita ingin akses gitu, tanpa peduli platformnya. Beda kan kayak iOS sama Android yang aplikasi natif itu kayak sebagian hanya ada di Android, sebagian hanya ada di iOS, itu kan ada kayak gitu yang aplikasi ya. Dan yang terakhir adalah easy update. Easy update ini kita tinggal reload doang untuk update. Beda sama kayak aplikasi natif. Aplikasi natif itu kan kita perlu download ulang atau update ulang gitu kan. Kalau web app ya udah tinggal di reload gitu aja. Oh ya nih terakhir nih, saya lupa nih nambahin. Jadi ada tambahan di relative easy to code, itu kita cukup memahami bahasa web, ya udah, dan itu untuk semua platform kan ya. Beda sama kayak Android dan iOS. Android pakai Kotlin, pakai Java gitu kan. Kalau iOS itu pakai Swift, pakai C Sharp gitu kan. Dan itu dua hal yang itu bahasa yang cukup gede untuk dipahami oleh satu orang gitu. Jadi kalau misalnya kita mau bikin native app yang dia pengen multi platform, biasanya sih bakal nge-hire banyak developer kayak gitu. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa nggak digabungin aja keduanya gitu kan? Kalau kita udah punya fitur native app kayak gitu kerennya, terus kita punya kemudahan di mobile web app, kenapa kita nggak gabungin aja keduanya gitu? Nah, di sinilah kita bakal ketemu sama progressive web app. Jadi di progressive web app ini kita dapat hampir semua fitur native app, mulai dari instant loading, offline experience, easy access, easy update, no require installation, hardware integration, relative easy to code, multi-platform, notification, background sync, dan lain sebagainya. Ini semua kita dapetin di progressive web app. Kayak gitu. Nah, kemudian yang tadi sempat saya mention instant loading. Instant loading kita di progressive web app kita punya yang namanya upsell atau application sell. Jadi upsell ini adalah UI pertama yang di load atau yang dimuat oleh progressive web app kita. Jadi semisal nggak ada internet nih, ya UI yang sebelah kiri nih, dua screen yang sebelah kiri ini yang bakal muncul. Nggak peduli dia ada internet atau enggak, kalau dia udah neken PWA-nya, yang muncul dua hal ini. Dan user tetap bisa kayak mainin user interface-nya, kayak mainin sidebar-nya gitu kan. Hampir mirip sama yang saya jelasin di Google Play Store tadi gitu kan. Terus ketika kontennya udah siap, barulah muncul kontennya kayak seperti di screen yang sebelah kanan. Itu gambar kucing itu. Itu ketika mungkin network-nya udah siap ataupun datanya udah ke-load dengan baik, itu baru dia munculin konten itu. Nah, terus ada fitur add to home screen. Add to home screen sebenarnya kayak menyaingi fitur installation di App Store maupun di Google Play Store ya. Jadi kayak teman-teman kalau mau pengen dia easy to access, kayak mau bukanya lewat homepage dari HP teman-teman, ya udah tinggal pilih PWA yang mau disimpan di homepage, terus ditekan di Chrome-nya titik 3 itu, terus add to home screen gitu. Nanti bakal muncul tuh icon dari PWA kita. Nah, setelah itu kita dapat kayak namanya apa ini ya? Full screen ya nih. Full screen aplikasi full screen gitu. Maksudnya adalah kalau kita buka web app biasa, dia yang bukan PWA, dia bakal tetap ada URL bar-nya, tetap ada kayak interface dari browsernya. Berbeda sama PWA kita benar-benar dapat experience yang full screen, seolah-olah dia adalah native app, kayak gitu. Dan kita juga dapat splash screen-nya, walaupun splash screen-nya nggak yang keren-keren banget, tapi dia cukup
membuat user merasa seperti dia sedang memakai native app kayak gitu. Sebelah kiri adalah contoh dari splash screen yang dipunyai oleh Progressive Web App. Dan sebelah kanan adalah experience full screen saat mengakses Progressive Web App dari home screen HP kita kayak gitu. Terus kita tetap dapat tuh hardware integration kayak kamera, terus geolocation, mikrofon, gitu, baterai, itu tetap dapat. Cuman emang nggak full semua. Ada beberapa hardware integration yang nggak bisa disupport oleh web kayak gitu. Tapi untuk beberapa hardware integration yang disupport itu kayak udah cukup untuk membantu proses bisnis dari penyedia aplikasi. Ini menurut saya ya. Kayak di kamera itu bisa kita kreasikan untuk bikin barcode scanner, atau kita kreasikan untuk bikin ya kita kamera webcam, terus ada geolocation, kita juga bisa kreasikan untuk bikin tracking dan lain sebagainya. Itu benar-benar cukup di PWA gitu. Walaupun performanya nggak smooth dari native app kayak gitu. Terus yang terakhir di fitur yang kita dapetin adalah fitur notifikasi. Ini notifikasi penting banget, kayak supaya penyedia aplikasi bisa melakukan promosi maupun mengingatkan user kalau ini loh, kita waktunya buka aplikasi gitu. Entah itu ada notif like atau apa. Ini bakal bikin user untuk revisit web app kita kayak gitu sih. Nah, untuk teman-teman yang mau coba PWA, bisa dicoba di HP-nya ya. Buka situs ini nih, https://bosnaufal.github.io/full-simple-pwa. Saya kasih waktu 5 detik buat akses di Chrome browser-nya. Usahain pakai Chrome, karena dulu PWA itu awalnya dipromosikan oleh Chrome Team ya. Jadi kayak sebelumnya tuh cuman Chrome doang yang support PWA. Tapi sekarang kayaknya Firefox udah bisa, Opera udah bisa dan gitu. Cuman saya sarankan tetap pakai Chrome ataupun coba aja browser yang ada gitu. Kalau dia ada add to home screen-nya berarti dia benar-benar support PWA kayak gitu. Nah, ini saya coba praktekin di laptop ya. Bentar ya. Saya coba praktekin di sini nih. Ini ya situsnya ini. Saya reload ulang. Bentar, terlalu cepat. Kita kurangin speed-nya, jadi seolah-olah dia slow. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Bentar, saya zoom in. Ini slow 3G, jadi kita mensimulasikan kalau dia speed-nya lambat. Oke, terlalu lambat kayaknya. Gak apa-apa, kita tunggu. Nah, berarti kan kayak ada upsell-nya, dia kayak bikin semacam gambar abu-abu, terus line-line yang tidak ada tulisannya, itu upsell supaya user nggak bosen gitu nungguin blank screen yang putih gitu. Terus kita juga dapat fitur, di sini ada beberapa fitur ya, yang di Simple PWA ini bisa dimainin. Kalau teman-teman pakai HP nih, bisa tuh kayak diklik add to home screen gitu. Kalau di sini, kalau di laptop, tinggal di sini sih, add install ini. Sayangnya saya nggak bisa praktekin di device. Kenapa? Soalnya aplikasi mirroring saya agak bermasalah sih, jadi nggak bisa praktekin di HP langsung. Harusnya bisa sih, cuman lagi bermasalah aja. Cuman saya coba praktekin di sini. Misalnya nih, saya coba install di sini. Saya install, bentar, kita install. Nanti dia bakal, bentar, ini saya close. Dia bakal jadi aplikasi yang dia punya Windows sendiri kayak gitu. Sama ini kayak yang di HP juga gitu sih, bakal muncul Windows sendiri dan dia punya experience full screen, gak ada URL barnya gitu. Aksesnya di mana kalau di laptop? Kalau di laptop tuh diakses di sini nih. Ada ini. Ini adalah icon yang kita set untuk PWA-nya. Jadi harusnya ini juga muncul di home screen-nya teman-teman di handphone. Kalau misalnya tadi nyobain add to home screen bakal muncul kayak gini nih. Tuh guys, bentar, kita coba uninstall dulu kali ya. Uninstall, remove, supaya kita bisa buka di sini aja.
Oke, selanjutnya kita dapat apa? Di PWA itu kita bisa mengakses aplikasinya secara offline. Gimana tuh maksudnya? Gini nih maksudnya. Kita coba ganti offline ya. Semoga bisa nih, semoga. Refresh. Oh, ya bisa, bentar. Kita online dulu. Kita tunggu sampai dia bentar, nyimpan aksesnya. Oke, harusnya bisa nih. Offline. Oke. Ini gagal nih kayaknya nih. Bentar ya, kuis. Yes. Terus biru. github.io/PWA. Jadi saya coba bisa sih. Ini harusnya bisa. Kalau nggak bisa, teman-teman coba di handphone teman-teman masing-masing. Kalau di handphone, di real device harusnya bisa sih, tanpa simulasi network. Ini kan kayak disimulasiin gitu. Sedih banget kalau nggak bisa nih. Ini coba kita klik, harusnya bisa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia nggak bisa, berarti gagal ya. Kita cek. Harusnya udah masuk. Ini kalau ini aneh banget sih kalau nggak bisa. Oke, nggak bisa. Tapi waktu dicoba di HP harusnya bisa sih. Coba teman-teman coba diakses di HP. bosnova.github.io/fusimple/PWA. Nanti di situ teman-teman matiin wifi-nya atau network apapun, dimatiin terus coba di-reload ulang. Harusnya muncul kayak gitu. Ini gagal mungkin habis saya mainin tadi sih, tapi nggak apa-apa deh. Ini anggap aja gagal. Kalau teman-teman mau kepoin websitenya bisa offline apa enggak, itu bisa diakses yang di GitHub-nya saya gitu. Atau kita coba lagi di yang punya saya satunya nih, Simple PWA. Ini juga gagal nggak ya? Kalau gagal berarti entah karena kita simulate-nya di sini atau gimana, yang jelas ada sesuatu yang salah nih. Sayangnya nggak bisa pakai HP langsung sih, jadi bingung. Oke, bismillah, terusnya bisa. Nah, ini nih bisa nih. Ini sebenarnya sama, React Simple PWA sama yang Full Simple PWA, codingannya sama. Harusnya di HP teman-teman sekarang masih yang Full Simple PWA itu masih bisa sih. Nah, ini saya coba yang React dulu ya. Jadi ini udah offline, udah saya reload. Dan dia tetap bisa jalan, terus tetap bisa kayak nge-filter, terus tetap bisa kayak buka artikelnya, terus searching misalnya. Ini 20 jam. Oke. Jadi full fitur dari web app kita tetap bisa diakses walaupun offline kayak gitu guys. Cuman yang full tadi aneh banget sih, nggak bisa mungkin gara-gara habis diinstal terus di uninstall tuh kali ya, jadi kayak cache-nya hilang, akhirnya ya udah nggak bisa diakses waktu offline. Tapi kalau kita pakai yang belum install nih di Chrome tadi kayak tadi, itu harusnya bisa jalan sih. Oke, itu demo sedikit dari PWA. Ini bisa diakses saat offline guys. Ini offline-nya ya. Oke, kita lanjutin presentasinya. Oke, fundamental progressive web app. Hal-hal yang perlu diketahui untuk membuat PWA. Nih, oke, ada 4 komponen utama. Yang pertama ada browser, itu penting banget. Karena browser ini menentukan apakah dia support PWA atau enggak. Apakah user bisa pakai PWA atau enggak, itu berdasarkan dia aksesnya di browser mana. Terus dia install browser apa dan sebagainya gitu. Tapi mostly sih pakainya Chrome gitu. Waktu pertama kali saya ngisi acara pakai membawakan PWA itu yang bisa cuma Chrome doang sih, Safari belum bisa. Gitu. Tapi kalau sekarang harusnya bisa semua, Oke, setelah browser kita harus punya yang namanya kita harus bisa yang namanya JavaScript. JavaScript ini jadi kayak tumpuan utama gitu, karena
untuk mengatur yang namanya service worker ataupun app cache itu butuh bahasa JavaScript. Seperti itu. Nah, service worker ini apa? Service worker ini yang nge-manage apakah request dari user ini bakal dibawa ke cache atau diambil dari cache atau diambil dari network. Kayak dia nge-manage, oh ini nih requestnya harus ambil dari internet dulu, atau oh ternyata udah kesimpan nih sebelumnya, ya udah kita pakai yang itu gitu. Ini adalah service worker kayak otaknya gitu sih, otaknya PWA untuk nge-manage apakah dia ambil di lokal atau ambil di internet gitu. Sedangkan yang terakhir adalah app cache, itu tujuannya untuk menyimpan aset-aset yang emang disimpan oleh service worker. Contohnya nih gini nih, kayak tadi teman-teman udah lihat di demo PWA ada gambar kan, gambar itu waktu di reload walaupun dia offline tetap jalan, artinya gambar itu udah disimpan di app cache-nya kita, app cache-nya full simple React Simple PWA tadi. Makanya dia bisa diakses walaupun dia offline, begitu teman-teman. Dan dia nggak sebatas cuman gambar, kita juga bisa nyimpen kayak JSON, terus bisa nyimpen data teks, data apapun, file bahkan file JS, file CSS, semua bisa disimpan di app cache yang dibutuhin oleh web app kayak gitu. Nah, ini jadi simulasi untuk aplikasi web app kita bisa simulasikan di Chrome. Tapi entah kenapa yang full simple PWA tadi sempat bermasalah, itu nanti saya cari tahu lagi. Nah, kalau teman-teman mau coba ini PWA apa enggak, itu bisa kayak simulasikan seperti yang saya demokan tadi, diganti aja itu dari online jadi offline, terus di refresh. Mungkin di Twitter ataupun di apalagi YouTube atau mungkin Twitter itu bisa sih kayak gitu. Coba aja di mobile.twitter.com, coba diganti offline terus di refresh gitu. Nah, cirinya apa? Cirinya kalau dia PWA, dia di networknya bakal muncul tulisan from service worker gitu. Itu artinya service workernya mengambil datanya itu dari yang lokal yang sudah ada. Jadi nggak perlu tuh refresh lagi. Itu kenapa PWA bisa dibilang mempercepat web app kita. Soalnya beberapa aset itu disimpan di lokal terus ditampilin secara langsung. Kalau di lokal kan cost-nya lebih cepat, bukan cost-nya, speed-nya lebih cepat kan daripada kita harus ke internet yang tergantung oleh kecepatan internet kita gitu kan. Itu sih yang bikin PWA terasa lebih cepat. Nah, ada 3 file utama, sebenarnya 3 file doang. Yang pertama adalah index.html, yang kedua manifest.json, yang terakhir adalah SWJS. Yang service worker cache polyfill ini kayaknya cuman relate untuk zaman dulu sih. Kalau sekarang kayaknya udah nggak relate gitu. Nah, index.html ini adalah page dari web kita. Bisa pakai HTML ataupun bisa pakai server-side rendering ya, kayak di PHP-nya ataupun di WordPress-nya ataupun di apanya, Next.js dan sebagainya. Itu pokoknya kita punya file HTML ataupun page web app-nya itu. Intinya harus punya itu. Terus yang kedua kita punya manifest.json. Manifest.json saya jelasin di slide berikutnya. Sama yang ketiga kita butuh SWJS. SWJS ini kayak tingkatan dari service worker sih. Service worker ini kan tadi saya bilang butuh script JavaScript. Nah, ngodingnya di sini nih. Ngodingnya di sw.js. Kita kayak, oh kalau gambar kita simpan di sini. Kalau dia data tulisan kita simpan di sini. Kalau dia ini disimpan di sini. Nah, itu kita ngodingnya di SWJS. Kayak gitu, guys. Sedangkan manifest.json itu buat apa? Manifest.json itu buat menentukan supaya dia bisa identitas dari websitenya kita gitu sih. Kayak ini kalau dia PWA pasti dia punya manifest.json gitu. Pasti dia punya sw.js. Nah, apa aja identitasnya? Kalau di yang full simple PWA itu ada identitas seperti di gambar ini nih, sebelah kiri. Jadi kayak namanya apa, terus short name-nya apa. Nama itu ditampilin waktu splash screen, kayak seperti di gambar di sebelah kanan, itu ada full simple PWA, itu nama yang lengkap. Tapi kalau short name, VSPWA itu muncul di home screen-nya teman-teman. Semisal home screen-nya teman-teman, icon-nya punya nama, nah di situ bakal muncul VSPWA gitu. Terus
ikonnya apa aja. Nah, ini supaya kita support multiple screen yang dia butuh icon yang bermacam-macam bentuknya. Bukan bentuk, ukurannya. Berarti kita bisa kayak naruh beberapa icon di situ. Cuman saat ini saya cuman kasih contoh dua icon ukuran 48 kali 48 sama 196 kali 196. Dan ini terserah teman-teman sih mau support yang kayak gimana. Misalnya cuma 48 kali 48 ya nggak masalah. Tapi kalau di tablet yang dia ukuran layarnya gede itu bakal blur gitu sih apa iconnya gitu. Terus ada start URL. Start URL ini adalah ketika kita tekan dari home screen, apakah halaman awal yang kita akses bakal kemana kayak gitu. Usernya kita antar kemana nih pertama kali banget gitu. Nah kalau yang di aplikasi Full Simple PWA itu saya antarkan usernya ke index.html gitu, yang isinya adalah konten atau aplikasi webnya. Terus ada display stand alone ini supaya dia full screen. Terus background color ini untuk splash screen-nya ya. Splash screen-nya saya kasih warna abu-abu F9 itu. Jadi splash screen-nya sebelah kanan itu kayak ada abu-abunya gitu. Terus ada theme color. Theme color ini sebenarnya kalau saya balik dulu di sini. Nah, theme color itu kayak di Twitter warna biru, terus ini warna ungu gitu kan. Ada kan kayak di beberapa website itu dia URL bar-nya di Chrome-nya itu punya warna. Nah, itu ditentukan dari manifest desainnya ini berdasarkan theme color-nya. Gitu, guys. Ini nih contohnya ternyata ada di slide berikutnya. Contohnya di Tokopedia nih. Tokopedia itu theme color-nya hijau. Ya, berarti URL bar-nya ini jadi hijau juga. Dan mtokopedia.com ini menurut saya salah satu PWA yang keren banget sih. Coba teman-teman kayak add to home screen mtokopedia.com itu kayak experience-nya mirip-mirip sama aplikasi yang native. Saya cenderung pakai yang PWA-nya sih daripada native app-nya gitu. Terus yang di bawah ini adalah contoh ketika kita udah add to home screen yang Full Simple PWA. Bentuknya kayak gini. Udah saya jelasin yang tadi ya. Oke, ini disclaimer dulu. Saya ngambil materi ini berdasarkan referensi dari website ini. Judulnya The Offline Cookbook artikelnya. Ini diakses diambil dari jacktibalt.com gitu kan ya, tahun 2014, udah lama banget. Tapi ini gambarnya sangat jelas, sangat clear, dan penjelasannya juga simple, sederhana. Terus kita dikasih kayak codingan snippet-snippetnya gitu. Jadi saya ambil ini sebagai referensi untuk dipresentasikan di sini. Nah, sebelum teman-teman bikin nih PWA, harus paham dulu nih life cycle-nya, terus harus paham gimana cara nge-handling aset-asetnya, gimana cara nge-handling offline experience-nya, dan sebagainya. Itu teman-teman harus paham dulu ini. Yang pertama, kita selain 3 file tadi, kita harus paham yang namanya pre-cache. Pre-cache itu kayak aset-aset yang dia pasti udah disimpan duluan sebelum request-request yang lain. Contohnya nih ini bakal disimpan ketika dia diinstal pertama kali. Jadi waktu service worker waktu user mengakses PWA yang dia entah itu misal Twitter ataupun Tokopedia, dia bakal nyimpan aset-aset utamanya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya waktu kita offline, aset utamanya itu tetap ada. Jadi tetap kayak ada kerangka dari UI-nya, kayak yang tadi saya sempat tunjukin yang abu-abu, terus ada garis-garis, itu adalah kerangka atau tengkoraknya UI-nya. Supaya user apa? Supaya user paham kalau ini bisa kok, ini aplikasinya jalan, cuman nunggu networknya, ataupun nunggu datanya, ataupun nunggu prosesnya gitu. Itu disebut pre-cache gitu. Dan ini decoding di SWJS-nya. Kayak gini nih. Jadi waktu diinstal, ini di file SWJS-nya ya. Waktu diinstal, kita simpan kayak index.html, manifest JSON-nya, main CSS-nya, main JS-nya, dan hal-hal yang penting aja, yang benar-benar penting, yang benar-benar krusial untuk disimpan. Misal nih, bayangin kalau nggak ada index.html-nya, ya berarti user nggak bisa akses dong waktu offline, soalnya kita nggak nyimpen
index HTML-nya kayak gitu kan. Simpelnya kayak gitu. Terus bayangin nggak ada CSS-nya. Berarti nanti bisa akses sih, cuman tampilannya bakal berantakan gitu. Semisal nggak ada main JS-nya, ya bisa akses sih, cuman dia nggak interaktif kayak gitu. Pokoknya hal-hal yang krusial disimpan di precast ini. Terus ada beberapa metode atau cara handling aset di PWA. Ini agak teknis banget sih. Cuman teman-teman ini beginner, jadi audiens saya ini harapannya adalah beginner. Jadi semoga ini konsep ini bisa dipahami, kayak minimal paham dulu nih alurnya kayak gini. Oh ini buat ini dan sebagainya. Nah yang pertama adalah ada strategi style while validate. Ini yang umum digunakan. Maksudnya gimana? Maksudnya kayak gini nih. Perhatikan di gambar ada angka-angkanya kan itu. Yang kayak garis pertama dari page ke service worker, itu maksudnya dari user nge-request sesuatu terus sama service worker dianterin ke cache-nya. Di cache-nya ada nggak? Di lokalnya ada nggak? Kalau ada langsung dibalikin ke page-nya, maksudnya langsung ditampilin gitu kan. Tapi kalau dia nggak ada, dia bakal minta ke network dulu, ke internet dulu. Minta dulu nih datanya. Kalau sudah dapat datanya dari internet yang terbaru nih, baru disimpan di cache-nya dulu, kayak gitu. Jadi ibarat kata itu dia mengutamakan yang lokal dulu sambil jalan, sambil memperbarui berdasarkan internet, kayak gitu. Ibarat kata gini nih, semisal avatar ini biasa dipakai di avatar sih. Gambar avatar saya saat ini waktu diakses itu warna biru misalnya gitu kan ya. Ternyata beberapa menit kemudian saya update avatarnya nih. User lain tuh tetap nampilin biru karena di lokalnya user lain itu yang tersimpan adalah avatar saya warna biru gitu. Tapi sambil jalan, sambil nunjukin yang biru tadi, udah nampil nih avatar saya. Oh ternyata Noval tuh avatarnya biru. Tapi karena beberapa menit yang lalu itu saya udah update, itu PWA-nya itu kayak ngupdate di background gitu, di belakangnya itu. Noval udah update, nanti kalau kita di user lain yang tadi mau lihat avatar saya itu nge-refresh, dia bakal mendapatkan versi avatar yang terbaru gitu. Intinya simpelnya itu dia mendahulukan yang lokal dulu, sambil jalan dia mengupdate di background gitu. Kayak gitu. Ini namanya strategi style while revalidate. Ngodingnya gimana? Ngodingnya kayak gini, agak teknis banget sih. Cuma teman-teman kalau mau lebih detailnya lagi, perkara ini bisa dicek di salah satu repo saya, nanti saya tunjukin di slide terakhir. Ini simbolnya saya bacain dulu ya. Jadi kita bikin cache dulu. Cache itu kayak kantong atau storage untuk menyimpan aset-aset secara lokal. Terus kita cek nih, kalau dia await cache match ini maksudnya adalah kita mencari di cache-nya itu ada nggak sih? Kita udah nyimpen belum sih di lokal gitu. Kalau dia ada, dia bakal nampilin gitu. Kalau dia nggak ada, ya udah kita langsung request ke network kayak gitu. Terus yang ketiga ada strategi on network response. Ini maksudnya apa? Maksudnya gini nih. Bentar, saya lupa nih, agak lupa. Saya lihat codingnya dulu. Oke. Pertama, user nge-request dulu ke service worker-nya. Terus dia langsung ke internet, ya kan? Disimpan di lokal, baru ditampilin di page. Jadi, sorry. Yang di langkah ketiga itu sambil disimpan di lokal, dia nampilin juga di page. Maksudnya gimana? Ini tetap gimana pun dia punya internet atau enggak, dia offline maupun online, dia tetap nge-request ke network. Cuman waktu dia offline benar-benar nggak punya akses ke network, dia bisa punya cadangannya di lokal kayak gitu. Berbeda sama yang awal ya. Yang awal itu kayak, di lokal ada nggak? Walaupun dia ini online ya. Yang awal tuh kalau walaupun dia online, kalau di lokal ada, ya udah dia pakai yang lokal kayak gitu. Sambil di background dia memperbarui. Tapi kalau yang ini itu dia mengutamakan yang network, mengutamakan yang kalau dia online ya udah kita pakai yang network gitu. Nggak peduli di lokal ada apa enggak gitu. Cuman waktu dia offline ataupun gagal ataupun apa, dia pakai yang di lokal pas gitu. Di skemanya kayak gini nih.
Codingannya kayak gimana? Kayak gini. Jadi kita cari dulu di lokal, terus dan sebagainya, terus kita respon di sini. Kayak gitu, guys. Tools progressive web app. Tools yang memudahkan untuk membuat PWA. Ini sebenarnya nggak tahu ya, ini relate atau enggak, tapi sebenarnya kalau teman-teman pakai teknologi yang sekarang itu kayak pakai CRA, terus pakai Vue.jli yang dia boilerplate project Vue.js ataupun React.js ataupun apalah, itu sebenarnya udah support progressive web app sih, tinggal di setting dikit kayak uncomment berapa codingan gitu. Cuman teman-teman kalau misalnya nggak pakai CRA atau nggak pakai Vue.jli, bisa tuh pakai yang namanya ini nih. Semisal teman-teman pakai cuman jQuery doang nih, ya udah bisa pakai ini nih. Beberapa tools yang mungkin membantu teman-teman. Yang pertama ada ini Chrome extension, dia tujuannya untuk bikin web server. Web server tuh kayak supaya web kita bisa diakses di HTTPS gitu, ataupun di HTTP, bukan HTTPS, sorry, HTTP. Kenapa kok HTTP? Karena dia masih lokal gitu kan. Dan PWA ini hanya bisa difungsikan saat dia diakses di HTTPS gitu. Misalnya kita publish suatu website gitu kan ya. Kalau dia nggak HTTPS, dia nggak bisa dijadikan sebagai PWA kayak gitu. Tapi kalau dia HTTPS bisa tuh dijalanin fitur PWA-nya gitu. Nah, untuk mengakali itu, semisal teman-teman nggak pakai CRA atau nggak pakai Vue.jli, bisa pakai yang namanya Chrome Extension Web Server for Chrome ini. Tujuannya untuk bikin web servernya, kayak 127.0.0.1 terus port 8.000 gitu. Kalau di CRA dan Vue.jli itu udah otomatis ya, waktu kita npm run start, dia bakal bikin web servernya sendiri gitu. Tapi kalau kita cuma pakai jQuery yang dia by default nggak punya web server, ya kita bisa pakai ini bantuannya Chrome Extension ini. Terus yang kedua ada Workbox. Jadi daripada teman-teman pusing banget lihat tadi strategisnya, bahkan kayak ngebayangin skemanya aja bingung, itu bisa pakai Workbox sih. Jadi Workbox itu kayak mempersingkat script yang tadi sempat saya presentasikan supaya lebih mudah dipakai. Jadi sesingkat apa sih Mas emangnya gitu? Jadi sesingkat ini nih Workbox-nya. Kalau kita pakai Workbox, dia bakal nge-generate SVJS itu kan. Terus kita ngodingnya gimana? Ngodingnya cuma gini doang nih, tinggal kayak register root URL. Ketika URL-nya berawalan image/avatar, maka dia menggunakan strategi style while revalidate, yang dia mengutamakan cast, tapi dia di background di-update gitu. Cuman kayak beberapa line doang gitu, nggak kayak yang tadi kompleks banget. Atau saat dia menuju ke style sini kayak CSS dan sebagainya, tuh kita menggunakan CastForce yang dia kayak gimana strategisnya. Dan itu kayak cuma 1 baris, 2 baris gitu. Jadi ini mempermudah banget buat teman-teman yang pengen bikin PWA gitu. Terus yang terakhir, kalau tadi saya jelasin adalah Workbox itu ngebantu buat bikin atau generate SVJS-nya ya. Tapi kalau ini Register Service Worker itu untuk ngedaftarin SVJS-nya, ngemudahin untuk ngedaftarin. Makanya di sini kayak teman-teman bisa lihat ada kayak script register/serviceworker.js. Itu kita ngedaftarin SVJS yang entah itu di-generate oleh Workbox ataupun kita nulis itu sendiri kayak gitu kan. Nah, di sini kelebihannya apa? Ini kelebihannya kalau pakai library ini nggak mandatory ya, maksudnya nggak wajib pakai ini, cuman saya sering pakai ini sih. Karena ini ngemudahin kita buat tahu life cycle-nya PWA. Kayak mulai, ini ada updatean nih, kita bisa pakai di life cycle update found gitu. Atau dia udah di-update, ada di life cycle update, atau dia lagi offline, ada di life cycle offline, atau dia error dan sebagainya. Dan di sini life cycle-nya udah lengkap banget, kita tinggal handle di aplikasinya kita gitu. Jadi service worker ini tadi didaftarin. Nah, setelah didaftarin itu kayak ada banyak life cycle-nya. Yang pertama, saya jelasin satu-satu deh. Kayak yang pertama ready. Ready itu waktu service worker-nya udah aktif.
Yang kedua registered. Registered itu waktu dia pertama kali diakses, terus substitute worker-nya udah masuk ke Chrome kita gitu. Terus yang ketiga cache. Cache ini untuk beritahu kayak ini filenya atau asetnya udah di cache loh, udah ditaruh di lokal loh gitu. Yang keempat ada update found. Update found ini ketika karena kita nyimpen ini di cache, kita nggak tahu nih ada updatean apa enggak gitu. Ini yang jadi tricky di PWA sih. Misalnya gini, penyedia aplikasinya udah update ke versi 2, sedangkan di lokal kita versi 1. Waktu kita akses PWA kita, otomatis yang muncul adalah versi 1. Karena emang PWA itu mengutamakan aset-aset yang ada di lokal terlebih dahulu kayak gitu. Nah, dengan adanya library ini memudahkan kita kalau nunjukin kalau ada updatean loh gitu dari penyedia aplikasinya. Kita bisa langsung kayak hard refresh ataupun minta user untuk refresh ataupun melakukan suatu action ya gitu. Terus yang selanjutnya ada update. Update ini ketika user telah mengupdate-nya, entah itu melakukan action ataupun refresh tadi gitu. Yang selanjutnya adalah offline. Offline ini ketika internet connection-nya putus ataupun teman-teman simulasikan yang tadi tinggal diganti offline, itu dia bakal ngejalanin perintah yang ada di sini. Terus yang terakhir ada error, ketika entah itu waktu ngedaftarin error ataupun waktu menyimpannya error dan sebagainya ataupun waktu update-nya error, dia bakal masuk ke sini. Ke lifecycle error kayak gitu. Nah, itu sih. Kayaknya itu doang yang tools-tools yang bisa bantu, bukan doang. Itu tools-tools yang bisa saya kenalkan untuk membantu teman-teman bikin PWA-nya gitu. Kalau teman-teman mau mainan PWA, bisa ke sini nih, ke repo saya di github.com/busnoval/smagitspwa. Ini salah satu workshop yang sempat saya isi. Dan situ kayak ada penjelasan detail tentang service worker-nya. Bentar, ini zoom-nya ganggu. Oke. Ini apa sih? Ini ya. Jadi di sini kayak ada penjelasan detailnya gitu. Di sini saya jelasin juga gimananya. Misal mau memulai tanpa ini kan kayak workshop gitu. Jadi ada starternya buat teman-teman mulai praktek. Ada full versionnya. Full versionnya ini kayak ada penjelasan detail di SPJS-nya. Bentar, saya bukain deh. Ini di sini deh kayaknya. Saya agak lupa. Oke, main.js pakai komen. Jadi hampir semua filenya saya komen ya. Saya jelasin di sini kayak detail gitu. Dan ini teman-teman bisa kayak baca dan pelajarin di sini. Ini pakai jQuery doang, jadi butuh yang Chrome extension tadi. Kenapa kok jQuery? Soalnya supaya teman-teman lebih familiar sih, lebih gampang masuknya sih. Kalau kita pakai React, ada beberapa orang yang belum bisa React. Kalau pakai Vue.js, ada beberapa orang yang belum pakai Vue.js. Makanya saya pakainya adalah jQuery, yang harapannya bisa dipahami oleh semua beginner gitu. Di SPJS-nya pun saya juga kasih komen-komen. Ini. Saya kasih komen-komen, ini apa gitu. Ini precast-nya, terus ini apanya, terus ini saat apa dan sebagainya. Itu ada penjelasannya di sini semua. Jadi teman-teman kalau mau mainan PWA bisa langsung ke sini aja. Oke. Selanjutnya apa ya? Oke, selanjutnya adalah apakah PWA bisa mengandalkan native app? Nah, ini jawabannya tergantung. Kalau teman-teman aplikasi native app-nya cuma untuk menyediakan informasi, baiknya pakai PWA aja sih. Tapi kalau dia butuh integrasi hardware yang sangat tinggi atau yang sangat kompleks, baiknya pakai native app gitu. Cuman tujuan utamanya PWA itu apa? Tujuan utamanya adalah untuk mengakuisisi user. Itu yang paling penting harus teman-teman ingat. Ini jadi alasan kenapa di Tokopedia dia punya native app-nya, tapi juga punya PWA, ya kan ya? Kenapa dia bikin banyak-banyak gitu kan ya? Nyata tujuannya adalah supaya mengakuisisi usernya lebih cepat. Saat kita buka PWA-nya nih, misalnya kayak saya, user yang nyaman di PWA-nya Tokopedia. Ya nanti Tokopedia bisa kayak memberikan perlakuan kayak misalnya, ayo buka install aplikasi Tokopedia nih, gitu. Nanti dapat diskon, nanti dapat apa. Nah, hal-hal kayak gitu bisa dilakukan di PWA. Itu kenapa PWA itu jangan ditabrakin sama native app.
Itu menurut saya ya. Cuman PWA itu kayak gimana caranya PWA kita bisa mensupport native app gitu. Semisal nih kita belum siap bikin native app-nya, belum ada developernya, ya udah bikin PWA dulu. Gitu. Bukan berarti kita menggantikan native app loh ya, bukan. Tapi kita sambil jalan, sambil kita mengakuisisi user yang banyak, baru deh kita dapat user yang banyak, baru deh kita nge-hire developer untuk native app-nya kayak gitu. Kayaknya sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga teman-teman beginner bisa memulai mainan dengan PWA-nya. Semoga dapat insight dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Naufal atas penjelasannya terkait PWA ya Mas ya. Jadi